Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan dengan saya Kadek Dewi Widianti dari S1 Kimia. Jadi di sini saya akan membahas tentang tes awal praktikum inhibitor. Nah, saya langsung saja. Untuk soal nomor pertama, jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Jadi, inhibitor adalah molekul yang mengikat enzim dan menurunkan aktivitasnya. Contohnya adalah malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, sedangkan inhibitor reversibel atau dapat balik bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel, dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, misalnya dengan dialisis. Untuk soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mencari molekul substrat atau molekul inhibitor tetapi tidak mengikat keduanya. Nah, untuk soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada Claude-Michaelis-Menten. Karena pengaruh inhibitor kompetitif adalah menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat dianggap. Kita lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Sedangkan inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Untuk soal nomor 6, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan fosfat yang Anda aduk hingga homogen. Tambahkan homogen hati dengan 2 ml pada tepung tabung. Aduk segera secara perlahan dan tambahkan beberapa tes paraffin untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu TO, bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadinya perubahan warna? Perubahan warna ini mengidentifikasi bahwa sebagian indikator metilen dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks, metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase menghasilkan bentuk pemarah. Soal nomor 7, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Jadi reaksi enzimatisnya itu adalah di mana suksinat akan ditambahkan EFAD dan berkeseimbangan suksinat dehidrogenase membentuk plus EFADH2. Enzim suksinat dehidrogenase menganalisis pembebasan 2 atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari kedua gugus metilen yaitu CH2. Dehidrogenase
Suksinat dihambat oleh sitrat, di mana sitrat ini mempunyai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, sitrat tidak terhidrogenase oleh enzim suksinat dehidrogenase. Sitrat hanya menempati bagian sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Untuk soal nomor 8, inhibitor yang bekerja secara uncompetitive hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat masuk modal. Dapat dilihat pada posisi tersebut. Di mana E plus S membuat kesetimbangan untuk ES menjadi E plus P dan ke bawah berkesetimbangan Mn I dan plus I menjadi SI. Baik, untuk soal nomor 9, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Jadi, yang pertama yaitu untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Yang kedua, selain itu juga inhibitor lain dapat dimanfaatkan dalam pengobatan seperti obat ACE, angiotensin converting enzim. Inhibitor membantu merilekskan pembuluh darah, pembuluh balik vena maupun pembuluh nadi arteri agar tekanan darah dapat menurun. ACE inhibitor sebagai obat antihipertensi telah digunakan sejak tahun 1980. Soal nomor 10. Dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Inhibitor irreversible dapat dihilangkan dari enzim misalnya dengan dialisis, tapi cara ini tidak mungkin dilakukan pada inhibitor irreversible. Pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga makin besar. Untuk soal nomor 11, dalam percobaan ini menggunakan indikator methylene blue. Tuliskan ring kerja indikator tersebut. Jadi untuk indikator methylene blue, ringnya yaitu pada pH 10,6 sampai dengan 13,4. Dalam soal nomor 12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenan hati? Homogenan hati berfungsi sebagai sampel yang mengandung enzim suksinat dehidrogenase. Soal nomor 13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini dan tuliskan rumus kimianya. Parafin oil berperan sebagai penutup lapisan agar campuran methylene biru, aqueous, wafer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Rumusnya yaitu CnH2n plus 2 di mana N merupakan nomor atom. Untuk soal nomor 14, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Jadi, cara menghitungnya itu persen inhibisi sama dengan absorban blanko min absorban sampel per absorban blanko dikali 1. Soal nomor 15, data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel, yaitu dimana diketahui konsentrasi S, V dengan kehadiran A dan V dengan kehadiran B. Nah, konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkali 4 molar dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkali 6 molar. Pertama yaitu tentukan nilai Km dan Kmax dari enzim tersebut. Jadi kita plotkan, yaitu kita buat plot line waveform bar plot seperti pada gambar pada slide, di mana kita menekan 3 bersama titik potong. Nah, menentukan nilai Km dan Kmax dapat ditentukan dengan seperti berikut. 1 per V0 sama dengan Km per Vmax kali 1 per konsentrasi S plus 1 per Vmax. Berdasarkan persamaan tersebut, maka dapat ditentukan bahwa Y adalah menyatakan 1 per V0, gradient M menyatakan Km per Vmax, serta intercept B menyatakan 1 per Vmax,
Diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga pada saat tanpa inhibitor didapatkan dengan Y 0,0002X plus 0,4518, yaitu 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 1 per 0,4518, maka didapatkan sebesar 2,21 mmol per menit. Dan dengan inhibitor A dengan Y 0,0004X plus 0,5415, 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 1 per 0,5412 sama dengan 1,85 mmol per menit. Dengan inhibitor B dengan Y 0,0005X plus 1,1607, di mana 1 per V0 sama dengan 1 per Vmax sama dengan 1 per 1,1607, maka dapat hasil 0,86 mmol per menit. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi S adalah sama dengan min 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, sehingga pada saat tanpa inhibitor, yaitu pada Y sama dengan 0,0002X plus 0,4518, jadi Y disamakan dengan 0, yaitu 0 sama dengan 0,0002X plus 0,4518, maka X sama dengan min 0,4518 per 0,0002X, maka dapat X min 2259, jadi min 1 per Km sama dengan min 2259, maka didapatkan Km yaitu 4,4 kali 10 pangkat 4 mg per ml. Dengan inhibitor A, di mana Y sama dengan 0,004X plus 0,5412, Y diasumsikan sama dengan 0, yaitu 0 sama dengan 0,004X plus 0,5412, maka dapat X harga min 1,1353 dengan Km sama dengan 7,4 kali 10 pangkat 4 mg per mililiter. Nah, pada saat ini inhibitor B yaitu dengan Y 0,0005X plus 1,1607, didapatkan X seharga min 2321,4, di mana Km sama dengan 4,3 kali 10 pangkat 4 mg. Nomor B, jenis inhibisi pada percobaan itu yaitu inhibisi non-kompetitif. Yang C, tentukan harga KI terhadap A dan B. Jadi, harga KI terhadap A dan B dapat dihitung 1 per V sama dengan Km per Vmax kali 1 per konsentrasi S plus 1 per Vmax dalam kurung 1 plus konsentrasi L per KI, di mana 1 per V sama 1,85 kali 0,0004 kali min 1353 plus 1,85 dikali 1 plus 0,0005 per KI, maka didapatkan harga KI yaitu 0,382. Untuk KI berikutnya yaitu 1 per V dengan Km per Vmax kali 1 per konsentrasi S plus 1 per Vmax dikali dengan 1 plus konsentrasi A per KI, di mana didapatkan harga KI yaitu sebesar min 0,406. Sekian pembahasan tes awal inhibitor pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. See you next time di video berikutnya.